Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Triyuli Pangestuti. Di sini saya sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya, Mbak Adris Setiani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema problematika guru di sekolah dalam perspektif supervisi pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja, yang pertama materinya akan disampaikan oleh Saudara Adris Setiani. Kepada Mbak Adris, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Yuli untuk kesempatannya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari problematika. Problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik, yang artinya adalah persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan masalah, permasalahan, situasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi, atau disesuaikan. Menurut Sutan Rajasa 2002, halaman 499. Ya, jadi kesimpulannya problematika ini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh guru, baik itu dari faktor internal maupun eksternal, yang dicari solusinya untuk bisa lebih baik ke depannya. Kemudian selanjutnya, problematika guru dalam keterampilan mengajar. Yang pertama, masalah dalam merumuskan tujuan. Dalam proses belajar mengajar, kadang-kadang guru tidak memiliki tujuan yang jelas. Guru mengajar hanya berdasarkan apa yang tertuang di dalam buku paket. Tujuan hanya mencakup salah satu domain saja, yakni aspek kognitif saja. Begitu juga masih banyak guru yang belum bisa merumuskan tujuan pembelajaran, sehingga rumusan tujuan terkesan bukan untuk siswa, tetapi tujuan guru. Jika dihadapkan pada guru-guru yang demikian, maka jelas mereka memerlukan bantuan dengan supervisi. Ya, seperti yang sering kita temui bahwa guru masih banyak menggunakan atau berpedoman pada modul atau LKS. Jadi, proses pembelajaran itu sudah dapat ditebak. Fokusnya pada materi yang ada di dalam modul itu, kemudian siswa diberikan tugas. Nah, hal ini pasti akan memberikan suasana kelas menjadi monoton dan siswa akan menjadi bosan. Maka dari itu, guru harus lebih kreatif lagi bagaimana cara mengajar dengan metode-metode yang lebih inspiratif supaya siswa tidak bosan tentunya. Kemudian yang kedua, masalah dalam memilih metode mengajar. Metode adalah alat komunikasi antara guru dan murid pada waktu belajar. Banyak metode yang dapat dipilih oleh guru untuk digunakan sebagai alat komunikasi belajar mengajar. Di antaranya adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, kerja kelompok, pemecahan masalah, karya wisata, bermain peran, studi kasus, atau inquiry. Untuk menerapkan dan memilih metode tersebut, guru berpegang pada keyakinan bahwa dengan metode yang dipilih, tujuan belajar dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, guru dapat mengkombinasikan beberapa metode yang diterapkan dalam satu pembelajaran, namun kenyataannya yang ditemui guru itu lebih dominan menggunakan kegiatan pembelajaran dengan metode berceramah. Metode berceramah itu kan satu arah, jadi hanya guru yang aktif memberikan materi, kemudian suasana menjadi tidak hidup di situ karena yang mendominasi adalah guru. Seharusnya
ada proses komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Jadi kedua-duanya itu bisa saling aktif, kemudian bisa berpendapat juga dari siswa yang belum tahu. Mereka dapat mengungkapkan ide-ide yang belum belum bisa dipahami, misalkan seperti itu bisa ditanyakan langsung kepada guru yang bersangkutan. Selanjutnya, masalah dalam menggunakan sumber belajar siswa. Belajar dengan menggunakan sumber, model yang tradisional hanya mengandalkan pada sumber yang berasal dari guru. Sumber belajar tidaklah hanya guru. Ada banyak sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pengalaman belajar. Sumber-sumber itu ada yang sengaja direncanakan, misalnya buku, jurnal, peta, perpustakaan, dan sebagainya. Ada juga sumber yang tidak disengaja direncanakan, tetapi tidak dimanfaatkan untuk pembelajaran, lingkungan, baik fisik maupun sosial. Misalnya perkebunan, sawah, sungai, masyarakat, petani, atau pedagang. Saya contohkan di sini misalkan guru memberikan tugas ketika ada materi untuk wawancara, bisa langsung menemui sumbernya. Misalkan di lingkungan sekitar ada yang menjadi pedagang bakso. Nah, dari situ siswa bisa belajar bagaimana cara membuat bakso yang baik, atau mungkin ada yang tetangganya itu pembuat batik. Nah, siswa bisa mewawancarai pedagang batik tersebut untuk bisa mengetahui bagaimana cara membuat batik yang benar, seperti itu. Jadi tidak selalu belajar itu hanya melalui buku atau di perpustakaan saja atau bertanya kepada guru. Masih banyak sumber-sumber belajar yang terdapat di sekitar kita. Selanjutnya, masalah dalam membuat dan menggunakan alat peraga. Alat peraga ini digunakan sebagai pembantu untuk memudahkan proses terjadinya pengalaman belajar secara maksimal menurut bentuknya. Alat peraga dapat berupa media 2 dimensi dan 3 dimensi. Menurut fungsinya, alat peraga bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu auditif, visual, dan audiovisual. Guru dapat memilih dan menggunakan alat peraga tersebut dengan cara membeli maupun dengan cara membuat sendiri. Ya, saya contohkan di sini yang gampang saja, misalkan guru bisa membuat alat peraga berupa gambar artis, misalkan kita bisa mengenalkan artis Maudy Ayunda. Dia adalah artis yang uh, bisa menginspirasi banyak siswa. Misalkan dari gambar Maudy Ayunda itu dideskripsikan. Nah, begitu salah satu contoh dari alat peraga. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Triyuli. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudara Adris. Di sini saya akan melanjutkan masalah yang kelima, yaitu dalam merencanakan program pengajaran. Ya. Nah, setiap guru harus membuat program pengajaran. Program pengajaran dapat disusun dan direncanakan berdasarkan waktu pelajarannya. Program pengajaran hendaknya dikembangkan berdasarkan kurikulum dan ditulis dengan sistem dan format yang telah disepakati bersama oleh seluruh guru, sehingga memudahkan kepala sekolah untuk melakukan pengecekan dan juga penilaian. Kemudian yang keenam, mengenai masalah dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa, guru harus melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar secara kontinu. Untuk itu, guru harus menyusun program dan alat evaluasi yang tepat.
Problematika guru dalam motivasi kerja, peningkatan mutu, pembelajaran, dan profesionalisme guru dalam kinerja sangat berkaitan erat dengan keefektifan layanan supervisi. Maka dari itu, diharapkan supervisor mampu mendorong guru untuk meningkatkan kualitasnya dengan peningkatan motivasi kerja guru, karena bagaimanapun motivasi kerja guru sangat berperan dalam meningkatkan kualitas dan juga profesionalitas guru dalam mengajar. Selain itu, kepala sekolah juga harus mampu mengadakan supervisi dengan mengembangkan teknik yang tidak menimbulkan kecemasan-kecemasan tersebut. Nah, dengan adanya wawancara interpersonal, maka guru akan mampu melakukan perbaikan pengajaran, baik yang dapat diamati maupun perencanaan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, selanjutnya itu keterampilan mengajar guru. Nah, di sini guru harus memiliki beberapa komponen keterampilan mengajar agar proses pembelajaran dapat tercapai, diantaranya yaitu 10 kompetensi guru yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru. Adapun 10 kompetensi guru tersebut menurut Dikbud dalam Mulyasa tahun 2006 halaman 4-5 yaitu meliputi yang pertama menguasai bahannya, kemudian yang kedua mengelola program belajar mengajar, yang ketiga mengelola kelas, yang keempat penggunaan media atau sumber, yang kelima mengelola interaksi belajar mengajar, yang keenam menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajar, yang ketujuh mengenal fungsi layanan bimbingan dan juga penyuluhan atau BP. Selanjutnya mengenal menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang kesembilan ada memahami prinsip-prinsip, dan yang terakhir menafsirkan hasil penelitian pendidikan guru untuk keperluan pengajaran. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan problema guru dalam kepuasan kerja. Nah, di bawah ini adalah cara-cara agar kepuasan kerja dapat terwujud yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah membantu guru-guru yang belum berpengalaman. Kemudian yang kedua, membantu guru-guru yang sedia membantu guru yang tidak hadir. Yang ketiga, membantu guru-guru yang bekerja kurang efektif. Kemudian yang keempat, membantu guru-guru yang superior. Yang kelima, membantu guru-guru yang mempunyai kelemahan. Selanjutnya ada yang keenam yaitu membantu guru-guru yang kurang rajin. Nah, di sini biasanya kan guru itu sering menunjukkan kemalasan ya. Karena tidak ada penghargaan dari kepala madrasah misalnya terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya, tidak diikuti dalam segala kegiatan di madrasah, tidak ada kepercayaan dari pemimpinnya sehingga mendapat perlakuan yang kurang layak sehingga menimbulkan guru-guru itu kurang rajin. Kemudian yang ketujuh, membantu guru-guru yang kurang semangat. Nah, di sini guru seringkali kurang bergairah untuk mempunyai ciri-cirinya, yaitu yang pertama kadang jarang tersenyum, kurang humoris mungkin, dan juga kurang ramah tamah, sukar bergaul dengan orang lain ya. Nah, maka dari itu supervisor di sini harus selalu membawa mereka dalam suasana kegiatan yang terus-menerus, memberi penjelasan dan juga informasi terhadap mereka tentang segala kebijaksanaan dan juga surat-surat edaran dari madrasah. Kan kepada madrasah, kepada guru yang berada dalam keadaan seperti tadi ya, yang kurang ramah ataupun kurang humoris, sehingga guru itu diberi tugas atau beban untuk melakukan suatu pekerjaan yang agak menantang, dan apabila berhasil mungkin bisa dikasih reward seperti itu. Kemudian yang kedelapan, membantu guru-guru yang kurang demokratis. Nah,
Seperti apa sih guru-guru yang kurang demokratis itu? Nah, biasanya itu sering menolak tanggung jawab bersama. Kemudian kurang senang pada orang yang bebas mengeluarkan pendapat, seperti iri atau apa ya? Intinya memberikan ketika orang lain memberikan pendapat itu seringkali dia menolaknya seperti itu. Mengajar itu hanya bersifat memberitahukan dan rutin ya terhadap pimpinan, hanya guru itu terkadang memberi supervisor maksud saya memberikan bantuan kepada guru yang seperti itu terlebih dahulu untuk menyarankan dan juga melakukan analisa terhadap kepemimpinan yang dilakukan selama ini. Jadi berdasarkan hasil analisa tersebut, kepala madrasah bisa memberikan motivasi kepada gurunya yang dapat dilakukan, yaitu mungkin bisa mengikut sertakan anggota staf dalam menyusun program kerja sekolah. Yang kedua, dapat menghargai pendapat anggota staf. Yang ketiga, mengajak anggota staf memecahkan problema tersebut. Kemudian mengajak guru-guru untuk bersama-sama mengevaluasi program pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang kesembilan yaitu membantu guru-guru yang selalu menentang. Nah, dalam suatu sekolah itu biasanya terdapat guru yang selalu ada saja yang tidak setuju dan selalu menentang ide yang dikeluarkan oleh pihak sekolah atau kepala sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini kadang ada benarnya jika guru itu tidak setuju dengan pendapat kepala sekolah, hanya mungkin cara penyampaiannya yang harus diperbaiki lagi dan diperhalus lagi, bisa diatasi secara baik-baik seperti itu. Kemudian yang ke-10 membantu guru-guru yang terlalu lama bekerja. Nah, kebanyakan guru-guru yang sudah lama bekerja merasa puas dengan pengalaman yang telah diperolehnya selama ini. Jadi dianggap bahwa suatu hal yang terbaik yang pernah ia lakukan dan berlangsung selama bertahun-tahun itu sudah sangat cukup diperolehnya. Nah, walaupun di mata publik yang dilakukan oleh guru tersebut merupakan hal yang sudah tidak masanya lagi, namun mereka juga harus menganggap apa yang dikerjakan tersebut merupakan hal yang cukup. Tidak ada usaha ke arah perbaikan, bahkan guru ini sinis terhadap perkembangan dan juga perubahan yang terjadi. Nah, mereka dibuat dan diberi pengertian sehingga menyadari bahwa mereka mengalami perubahan dan profesinya itu selalu berkembang, tidak stuck di situ terus dan juga harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah, guru seperti ini juga memang sangat sulit dirubah ya, namun jika dilakukan dengan perlahan dan juga bulat dan dia mau berusaha pasti akan berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu membantu guru-guru yang menghadapi keruwetan dalam masalahnya. Ada kalanya yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan disiplin kelas itu apa ya? Ia sering mencurahkan sebagian besar waktunya untuk memikirkan cara menerapkan disiplin yang tepat bagi muridnya. Biasanya guru yang seperti itu memulai pelajarannya dengan ceramah atau menghendaki agar muridnya itu selalu disiplin. Padahal sehingga seringkali ya berlaku keras dan juga memarahi murid-muridnya. Nah, ini di sini pasti akan menimbulkan efek yang tidak baik kepada muridnya. Misalnya guru juga kurang terampil dalam berkomunikasi atau mungkin terdapat masalah pribadi dalam diri guru tersebut. Jadi, guru akan kehilangan rasa saling percaya. Maka guru yang demikian dapat dibantu dengan cara mengembalikan kewibawaannya dan rasa saling percayanya. Ya. Baik, saya di sini akan menyimpulkan sedikit ya.
Guru itu merupakan seorang figur yang menjadi panutan dalam segala hal, baik tingkah laku yang tersurat ataupun tersirat. Jadi, guru berfungsi sebagai penunjuk arah bagi para peserta didik untuk mengantarkan menjadi yang terbaik. Bagi tenaga pendidik yang kurang rajin, semoga menjadi rajin. Kemudian yang mengalami keruwetan menjadi disiplin. Yang mengalami kejenuhan karena rutinitas kerja akan menemukan jalan mudah dan manfaat dan semangatnya kembali. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya Triuli Pangestuti dan Mbak Adri Setiani mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.